Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan, kembali di kesempatan ini kita bertemu dalam persekutuan ibadah komunitas Pesat secara virtual yang kita ikuti pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita mau menikmati hadirat Tuhan, kita mau menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita secara pribadi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk waktu ini, kami mau menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan ini. Kami undang Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, terlebih lagi hadir di hati kami, agar waktu ini tidak terlewat begitu saja, tetapi kami mengalami satu hal baru, ada lawatan Tuhan bekerja di dalam hati kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan persekutuan kami pada sore hari ini, dari awal sampai akhirnya nanti kami boleh kembali melakukan aktivitas kami yang lainnya dalam pimpinan Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak yang baik, pimpin setiap kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, shalom. Sekali lagi saya sapa kita semuanya. Salam sehat buat kita semuanya, Bapak Ibu yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Saya percaya kita semua menikmati penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Mari kita siapkan hati kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Kita sama-sama bersorak bagi Tuhan dengan satu pujian yang akan saya pandu dari sini. Mari kita semua umat pilihan Tuhan, kita bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Tuhan. Mari saya undang kita kembali untuk masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Dia, kita mau mengungkapkan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian, kita katakan bersama, bagaikan bejana siap dibentuk. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan Allah dalam rumah-Mu, inilah hidup di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana.
sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Kita katakan bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kepada Pak Yesay, saya persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sama kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia, pemeliharaan, kebaikan Tuhan yang selalu kami alami, kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh bersekutu bersama Tuhan. Percaya kehadiran-Mu menjadi yang paling utama dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih, kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Salam sehat selalu, kita senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah komunitas pesat di seluruh Indonesia. Saya percaya juga kita semua dalam perlindungannya yang sempurna. Bapak Ibu, saat ini adalah membangun karakter Kristus. Ya. Tentunya adalah sebuah tema yang cukup penting bagi kita, bukan saja sekedar kita pahami, tetapi menjadi penting karena di dalamnya kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Ya. Membangun karakter Kristus berarti sesuatu yang sangat hakiki bagi kita sebagai orang yang percaya. Saya ingat satu hal yang saya tidak pernah lupa dalam satu dengar khotbah Bapak Pendeta Rasihaan. Ya, katakan begini, membangun itu adalah sesuatu yang dilakukan dan memerlukan waktu, memerlukan banyak energi yang kita keluarkan. Tetapi untuk meruntuhkan, untuk menghancurkan itu paling mudah. Ya. Jadi
membangun itu perlu waktu, perlu energi, tetapi untuk menghancurkan dan meruntuhkan paling mudah. Ya. Contohnya kalau kita mau bangun sebuah bangunan, sebesar apapun bangunan itu tetap meruntuhkan, bangunan bisa runtuh. Ya. Saat ini saya tidak berbicara tentang membangunnya, tetapi sesuatu yang sudah dibangun itu bagaimana kita memeliharanya. Karena memelihara itu adalah hal yang sangat penting. Menjaga, melindungi, merawat, itu hal yang penting. Sesuatu yang sudah kita bangun bertahun-tahun, kalau kita tidak pelihara dengan bagus, dengan baik, maka ini juga akan berpengaruh kepada akibat daripada sesuatu yang sudah kita jaga selama ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian dalam ini di dalam Filipi, pasal yang pertama, ayatnya ke-29 ke-27. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu sekalian, demikian firman Tuhan. Paulus berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari 28 dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat pada aku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dia katakan dalam ayat yang ke-27 ini, dengan satu kata yang sangat penting, yang tentunya punya hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Dia ayat 27 dengan kata hanya. Ya. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata hanya itu identik dengan kata kecuali atau kata cuma. Biasa juga digunakan tidak lebih dari, bahkan tidak lain daripada. Tentunya ini punya makna. Bagi Rasul Paulus, sebelum dia berbicara banyak hal kepada jemaat yang ada di Filipi, harus ada penekanan yang kuat, yang penting, yang harus dipahami oleh jemaat Tuhan di Filipi. Dia katakan bahwa hanya atau kecuali ataupun tidak lain daripada. Kemudian kata-kata yang selanjutnya. Sebelum saya membawa kita melihat 3 bagian penting dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bagaimana kita menjaga sebuah bangunan yang sudah kita pelihara selama ini, maka yang penting daripada itu adalah bagaimana kita merawatnya. Itu yang akan kita lihat dalam ayat ini. Kita melihat latar belakangnya dulu. Rasul Paulus, kita melihat pada jemaat Filipi, dia dalam keadaan situasi yang tidak menguntungkan, bisa kita katakan demikian. Dalam satu keadaan yang memang tidak berpihak kepadanya. Dia sedang berada di dalam penjara di Roma. Dan tentunya ini sebuah situasi yang sangat sulit bagi Paulus. Dalam pemikiran, dalam benak kita, ketika orang ada di dalam penjara, itu adalah bukan hanya fisiknya yang sedang terkurung, tetapi bisa juga pikirannya juga, bebannya makin bertambah. Tetapi dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus memberikan dorongan, motivasi kepada jemaat yang ada. Sehingga dia melihat bahwa bagaimana pengalamannya yang ada di penjara yang dihadapi itu akan terus memotivasi jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Itulah sebabnya dia katakan bahwa ketika dia membangun atau ketika dia melayani, ketika dia menerima panggilan, dia tahu bahwa jemaat di Filipi adalah sebuah jemaat yang terus harus menjaga kesatuan mereka, menjaga iman mereka dari banyak kondisi yang terjadi di sekeliling mereka. Dalam perjalanan misinya, ini adalah perjalanan misi Paulus yang kedua ketika dia mengunjungi Filipi. Ada kisah menarik di balik peristiwa ini, bagaimana ketika
Paulus sebelum ke Filipi, sebelumnya seharusnya dia ke tempat yang lain. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 16 dikatakan bagaimana Paulus mendapat sebuah penglihatan. Ketika mereka sudah di Misia dan saatnya akan ke Bitinia, itu dikatakan bahwa dia melihat sebuah penglihatan di mana orang Makedonia memanggil-manggil. Dan mereka berkata, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saya pikir Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua, ini bukanlah sebuah mimpi Paulus di siang bolong, tetapi ini adalah sebuah penglihatan yang benar-benar dialami oleh Paulus. Saya pikir bagaimana panggilan itu menjadi sesuatu yang nyata, itulah yang direalisasikan oleh Rasul Paulus. Dan dikatakan bahwa Roh Kudus menahan mereka sehingga tidak pergi ke tempat yang lain. Dan mereka ke Makedonia. Di Makedonia mereka, kota pertama yang mereka temui adalah Filipi. Kota Filipi adalah sebuah kota yang sangat strategis di daerah Makedonia. Bahkan juga dikatakan merupakan sebuah kota pelabuhan yang sangat indah. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kehadiran Paulus di Filipi, saya sangat percaya dan kita semua yakin ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan yang terbaik. Jadi ini mungkin latar belakang daripada kehadiran Paulus ketika dia melakukan perjalanan misi yang kedua ke Filipi. Nah, tadi saya sudah katakan ada 3 hal penting yang akan kita lihat bersama. Yang pertama itu adalah, kita akan lihat dulu sebelum ke poin 1 adalah, mengapa kita perlu membangun karakter Kristus dalam hidup kita. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan penting buat kita. Kenapa perlu membangun karakter Kristus? Kita sudah melayani sekian lama. Kita sudah menerima Yesus Kristus sekian tahun. Dan hidup kita sudah melayani Tuhan. Tetapi mengapa membangun karakter Kristus dalam hidup kita harus terus-menerus kita lakukan? Kalau kita melihat bahwa sebenarnya karakter Kristus adalah karakter yang sangat kuat. Karakter yang sangat konsisten dengan panggilan Tuhan. Karakter yang sangat totalitas, stabil, dan pada akhirnya dia menjalani semua proses hidupnya dengan sempurna. Di dalam kitab 1 Petrus pasal 2:23 dikatakan bahwa bagaimana karakter Kristus yang kuat itu terus dijalani semasa hidupnya. Dalam semua keadaan, dalam semua situasi, semua kondisi, dia tetap pada rancangan Bapa di sorga. Petrus mengatakan bahwa ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, dia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia dan yang menghakimi dengan adil. Jadi kita melihat di sini bagaimana kekuatan daripada Kristus sebagai seorang pribadi, sebagai utusan yang diberikan tanggung jawab oleh Bapa Surgawi untuk menjalankan rencana misi penyelamatan di tengah-tengah dunia ini. Dia tidak terpengaruh dengan apapun yang mengancam, bahkan juga mengancam jiwanya. Mengalami penderitaan, mengalami hinaan, dan lain sebagainya. Dia tetap konsisten dengan panggilan. Dia tetap mengarahkan langkah-langkahnya. Jadi dikatakan bahwa konsistensi daripada Yesus itu begitu kuat di dalam panggilan. Paulus berkata bahwa bagaimana konsistensi Yesus, kalau kita membaca dalam Filipi 2 ayat 5-11, dalam rencana penyelamatan itu dikerjakannya sendiri sampai di kayu salib. Ya, saya pikir ini sebuah perjalanan yang sangat totalitas yang dilakukan oleh Yesus dan tidak bergeser sedikit pun. Jadi karakter yang kuat itu, karakter yang konsisten itu, yang stabil itu dimiliki oleh Yesus. Sampai rencana atau rancangan Bapa Surgawi untuk menyelamatkan manusia tergenapi. Diwujudkan melalui hidupnya. Kata yang menarik yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 dikatakan begini. Kata Yesus ketika sedang berbicara dengan muridnya, dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Tuntas, saudara. Menyelesaikan pekerjaan Tuhan, menyelesaikan pekerjaan yang diamanatkan oleh Bapa Surgawi untuk dituntaskan di muka bumi.
Tetapi yang membuat saya terkesima, begitu kagum dengan satu terjemahan lama. Terjemahan lama mengatakan begini. Maka kata Yesus kepada mereka itu, adapun rezekiku, makanan itu dikatakan rezeki, yaitu melakukan kehendak Dia yang menyuruhkan aku dan menyempurnakan pekerjaan. Jadi Bapak Ibu, ternyata kalau kita bandingkan dua kata ini, kalau terjemahan baru dikatakan makanan, kalau terjemahan lama dikatakan rejeki. Berarti Tuhan mengumpamakan, melihat bahwa apa yang Dia lakukan, apa yang dikerjakan, menggenapi rencana Bapa adalah makanan empuknya Dia. Ya. Adalah rezekinya Dia. Ya. Dia sedang menjalani, sedang menikmati rezeki, menikmati makanan setiap hari dari waktu ke waktu. Saya pikir itu mungkin yang menjadi kunci bahwa dia menjalankan misi penyelamatan itu dengan tuntas. Karena dia menyadari bahwa tugas dari Bapa Surgawi itu seperti makanan bagi dia. Coba bayangkan kalau kita tidak makan, kira-kira seperti apa rasanya. Ya. Kalau kita perut kita tidak terisi, maka seperti apa perasaan kita? Ya. Orang Indonesia kalau belum makan nasi, itu belum makan katanya. Jadi harus ada nasi dulu, baru itu termasuk baru namanya makan. Ya. Jadi ternyata Tuhan katakan, makananku itu melakukan kehendak Dia. Jadi konsistensi Tuhan dari awal sampai akhir kelihatan di dalam hidupnya. Jadi ini mungkin hal yang menjadi inti pokoknya, bagaimana kita melihat Kristus dalam hidupnya. Kita masuk ke poin yang pertama. Bagaimana membangun karakter Kristus dalam hidup kita? Ayat 27 kita kembali kepada Filipi pasal 1 tadi, dikatakan begini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saya garis bawahi kata berpadanan. Ya. Di dalam kamus bahasa Indonesia, berpadanan itu identik dengan sesuai, cocok, sebanding, berimbang. Jadi kalau berpadanan itu berarti harus punya kesesuaian. Seakan-akan Paulus katakan, hidup yang bersesuaian dengan Injil. Jadi hal yang pertama yang perlu terus kita pertahankan ketika kita sudah membangun hal yang paling hakiki dari hidup kita tentang bagaimana kita merawat tentang karakter Kristus yang terus kita bangun adalah harus tetap berpadanan dengan Injil. Untuk apa? Tujuannya apa? Ya. Untuk menjaga identitas kita sebagai warga negara kerajaan sorga. Ya. Karena ini yang menjadi hal yang mendasar ketika kita mengidentikan hidup kita, menyesuaikan, mencocokkan hidup kita dengan Injil, ini pertanda bahwa kita ini menjadi bagian daripada kewargaan kita adalah kerajaan sorga. Lalu yang kedua, kenapa harus terus berpadanan? Supaya kita menjaga kualitas iman kita tetap kuat dan kokoh. Ya. Jadi Rasul Paulus katakan setelah dia mengisahkan di dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam pasal 1, kata hanya itu menentukan kata-kata yang selanjutnya. Jadi hanya hidupmu harus berpadanan dengan Injil Kristus. Harus cocok. Berarti kalau tidak cocok, tidak sesuai dengan Injil, itu juga akan ada akibatnya. Berpadanan dengan Injil. Inilah yang menjadi satu kekuatan Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Roma. Ketika dia ada dalam penjara, hidupnya tetap berpadanan dengan Injil. Ketika dalam kesulitan, hidupnya tetap berpadanan dengan Injil. Makanya dia tetap bisa kuat karena dia tahu identitasnya. Dia tetap bisa menjaga kualitas imannya. Karena dimanapun dia berada, ditempatkan dimanapun, ditaruh dimanapun, hidupnya tetap berpadanan dengan Injil. Ya. Saya pikir bahwa dalam konteks pelayanan kita pun harus demikian. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, hidup harus tetap berpadanan dengan Injil. Tidak ada istilah, wah, di sini kurang bagus. Di sini kurang sesuai
dengan apa yang saya mau. Sebetulnya masalah sesuai dengan tidak sesuai bukan dalam konsep kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, hidup kita harus tetap berpadanan dengan Injil. Tetap berpadanan dengan firman Tuhan. Karena itu yang menjadi basic dasar dalam pelayanan atau gerak pelayanan kita setiap hari. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Rasul Paulus ini menjadi sangat kuat maknanya bagi kita semua. Sehingga kita melihat bahwa tahapan-tahapan pelayanan dilakukan oleh Rasul Paulus adalah sebuah tahapan yang sangat menentukan langkah-langkah berikutnya. Dan tahapan ini menjadi sesuatu yang sangat penting artinya. Lalu kita lihat yang kedua. Sebelum kita yang kedua ada satu penting lagi berkaitan dengan berpadanan tadi. Ya, mundur lagi Sel. Kembali ke slide tadi. Ya, berkaitan dengan kata berpadanan tadi. Ya. Satu bagian penting dalam Yohanes 5:30 dikatakan begini. Tuhan Yesus katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus pun dalam perjalanan hidupnya menjalani rencana Bapa Surgawi, Dia tetap menjalani apa yang Bapa mau dalam hidupnya. Dikatakan menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ketika Yesus ada di satu tempat, tetap yang menjadi basic daripada pelayanannya adalah kehendak Bapa. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Bapa katakan kepadanya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal-hal yang sangat penting bagi kita. Kita ke slide berikutnya mengenai bagaimana melihat hal-hal yang penting bagi hidup kita. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan kehidupan dalam kesatuan, kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Di dalam ayat tadi kita melihat bagaimana Rasul Paulus berkata bahwa supaya mereka sehati sejiwa, satu roh, satu iman. Ini merupakan sebuah bentuk daripada menjaga soliditas, kekuatan bersama. Merupakan bagian yang sangat penting untuk terus dilakukan oleh jemaat yang ada di Filipi. Menjaga kesatuan itu penting karena di situ ada kekuatan, di situ ada berkat, di situ ada dampak, di situ juga kita kalau kita bicara waktu, maka kita mengefektifkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Pengkhotbah 4:12 berkata bahwa bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi kesatuan telah membangun sebuah kekuatan. Pelayanan kita, pelayanan pesat, saya sangat percaya ini menjadi salah satu kunci yang paling kuat ketika kita menjaga, merawat, memelihara kesatuan bersama. Secara organisasi, secara divisi kita mungkin berbeda. Divisi A, divisi B, divisi C, pengelolaan mungkin, program mungkin, litbang mungkin, SDAK mungkin. Secara divisi kita beda. Tetapi tetap yang kita jaga adalah bagaimana kita tetap memiliki kesatuan hati, satu jiwa, karena kita punya visi yang sama. Ketika kita tahu bahwa visi kita sama, tujuan kita sama, kita harus jaga kesatuan kita juga bersama. Karena di situ letak kekuatan kita. Pemasmur berkata, di situ juga berkat dilimpahkan, di situ juga berkat dicurahkan. Kalau ini terus terjadi dalam hidup pelayanan kita, maka saya sangat percaya berkat-berkat Tuhan akan terus menyertai, terus akan dilimpahkan, dicurahkan atas pelayanan yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjaga soliditas, menjaga kebersamaan, ini memerlukan memerlukan kebesaran jiwa.
memerlukan penundukan diri juga. Karena ini memang tidak mudah. Tetapi mau tidak mau ini kita harus hidupi dan kita jalani. Sekali lagi saya katakan bahwa saya pikir ini salah satu yang menjadi kunci kekuatan kita di Pesat untuk terus bertahan melayani sampai hari ini. Kekeluargaan, kebersamaan, kesatuan kita yang kita pelihara begitu kuat sampai saat ini. Jangan sampai ini goyah, jangan sampai ini menjadi sesuatu yang tidak kita hidupi lagi. Sekali lagi karena di situ kekuatan kita, di situ berkat Tuhan dilimpahkan, dan dampak pelayanan kita pun juga akan semakin besar karena kita kerjakan bersama. Dan waktu kita pun juga akan semakin mungkin akan kita minimalisir karena kita gotong royong bersama. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini mungkin hal yang sangat menarik untuk kita lihat secara bersama-sama. Dikatakan oleh Paulus di dalam ayat berikutnya, tetapi ayat yang ketiga dikatakan tetap konsisten dan komitmen dengan panggilan, walaupun ada harga yang harus dibayar. Dikatakan di dalam ayat 29 dikatakan begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau mendengar kata menderita atau penderitaan, saya pikir mungkin tidak ada kita yang mau, ya. Tidak ada yang suka dengan penderitaan. Orang yang tidak waras sekalipun kalau disuruh menderita juga pasti dia akan tidak mau, dia maunya juga senang. Nah, ayat ini mengatakan kepada kita bagaimana percaya konsistensi kita di dalam atau komitmen kita dengan panggilan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka juga harus siap konsekuensinya menderita untuk Dia. Di dalam Matius pasal 5, Yesus berkata begini, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi sebetulnya penderitaan ini bukan barang baru nanti pada zaman sejarah-sejarah gereja bapak-bapak gereja, bukan. Sudah sejak zaman dahulu, zaman para nabi, penderitaan itu udah ada. Tetapi dalam skala yang berbeda-beda, dalam situasi yang berbeda-beda. Jadi penderitaan yang perlu saya garis bawahi adalah penderitaan itu bukan penderitaan karena kesalahan kita, bukan. Menderita karena Kristus. Itu yang menjadi penekanan. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita juga harus siap menderita bagi Dia. Tidak sampai pada kalau kita percaya Yesus sudah sampai di situ saja, enggak. Tentunya ada kelanjutannya. Saya membaca sebuah tulisan dikatakan begini, ada beberapa hamba Tuhan sudah salah kaprah tentang bagaimana percaya dan bagaimana menderita bagi Dia. Seakan-akan kita percaya kepada Kristus hanya sampai di situ. Yang penting kita percaya udah selesai. Segala sesuatu akan mudah, akan berjalan dengan lancar. Segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan akan buka jalan dengan selebar-lebar. Padahal ada hal yang mau tidak mau tetap menjadi pijakan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Suatu kali waktu akan dihadapkan dengan persoalan, dengan masalah. Percaya Yesus bukan berarti janjinya Yesus, kalau kamu percaya saya segala sesuatu beres. Ya, tidak seperti itu. Tetapi harus siap mau menderita untuk Dia. Roma 8:17 Paulus katakan, jika kita adalah anak, kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menderita bersama Kristus itu bukan kehinaan. Menderita karena Kristus
itu bukan merendahkan diri kita, tidak. Tetapi menderita karena Kristus, berarti kita bermegah bersama dia di dalam Kristus, dalam dia. Rasul Paulus berpesan kepada Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, sekali lagi kita harus siap menderita. Bukan penderitaan yang karena kita cari-cari sendiri. Bukan itu. Tapi menderita karena Kristus. Menderita karena kesungguhan dalam Kristus. Menderita karena komitmen dalam Kristus. Menderita karena terus konsisten dengan panggilan dalam Kristus. Apapun kondisinya, apapun situasinya, terus melayani, bersemangat melayani. Diperhadapkan dengan situasi yang sulit, situasi yang mungkin secara manusia sudah tidak mungkin lagi, tetap berjalan bersama Kristus. Tetap menghadapi, menjalaninya. Karena saya sangat percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia selalu melihat keberadaan kita. Ada saat, ada waktunya dia akan melawat dan terus bahkan akan menyapa kita dengan caranya. Bahkan di saat kita sudah tidak berdaya dan lemah, Tuhan hadir memberikan kekuatan kembali. Tuhan hadir memberikan spirit yang baru kembali. Saya tidak tahu bagaimana kondisi kita di daerah-daerah teman-teman semua. Kami mungkin pun dari divisi STAK mungkin tidak memahami kondisi yang saudara-saudara alami daerah pelayan. Mungkin para pemimpin, para direktur program, para supervisor, para manajer area mungkin tidak memahami kondisi yang saudara hadapi. Mungkin saudara teman-teman menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan saudara. Tetapi ada hal-hal yang mungkin yang secara langsung saudara hadapi, saudara di dalam pelayanan. Mungkin kami tidak tahu. Dan ini sesuatu yang sangat membanggakan kita. Apapun situasi, apapun bagaimanapun penderitaan. Karena kita menderita karena Kristus, konsisten terus dalam perjalanan kita, dalam panggilan. Makanya pesan Paulus ini kepada Timotius, ikutlah menderita sebagai prajurit. Prajurit itu bukan orang lemah. Prajurit itu adalah seorang yang sangat terlatih. Tapi Paulus katakan, Timotius kau harus siap menderita. Karena kau prajurit. Entah sampai kapan Tuhan mau pakai hidup kita. Entah sampai kapan Tuhan akan terus memakai hidup kita untuk melayaninya. Percaya terus kepada Dia. Tetapi kita juga siap menderita untuk Dia. Mungkin skalanya akan berbeda dengan apa yang dialami oleh para tokoh gereja, atau para tenaga misi. Mungkin konteks kita akan sangat menentukan situasi yang kita alami hari-hari. Tapi mau tidak mau kita harus terus berjalan. Mau tidak mau kita terus harus melangkahkan kaki. Kemana Tuhan mau bawa kita. Sampai apa yang Dia merancangkan atas hidup kita terpenuhi, terjadi. Sebagaimana karakter yang dimiliki oleh Yesus. Yang karakter yang kuat. Konsisten. Dan taat sampai pada akhir hidup. Menjalani misi rancangan Bapa. Tugas yang diberikan oleh Bapaknya. Makananku. Melakukan kehendak Dia. Biar ini juga menjadi semangat kita. Biar ini juga menjadi motivasi kita. Karakter yang baik, karakter yang luar biasa dari Kristus juga menjadi bagian kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal-hal ini menjadi penting bagi kita. Bagaimana kita terus harus berpadanan dengan Injil supaya kita tetap kuat. Dan bagaimana juga kita harus terus menjaga supaya kesatuan kita terus terpelihara. Tetapi yang kita ingat juga adalah bagaimana ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Karena sebuah situasi pelayanan, kita juga harus siap untuk itu. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan kita tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Dalam semua situasi yang saudara hadapi di daerah pelayanan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Terima kasih Pak Isai untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kita semua. Saat ini kita akan berdoa syafaat bersama yang akan nanti dipimpin oleh Ibu Nova. Kepada Bu Nova saya persilakan. Ya, mari Bapak Ibu kita sama berdoa kepada Tuhan, kita siapkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mengucap syukur atas setiap kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih juga Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu yang dapat menguatkan hidup kami dimanapun kami berada Tuhan. Bapak, hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pemerintahan kami, pemerintah kami, Bapak Presiden Tuhan Yesus berkati. Dan juga pada jajaran-jajaran yang ada Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau melihat apa yang telah terjadi di bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Engkau melihat setiap kejahatan-kejahatan yang ada. Setiap apapun itu Tuhan Engkau tahu dan Engkau melihat. Kami hanya bisa menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang selalu memberikan lawatan kepada bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau yang selalu memulihkan bangsa kami Tuhan. Bapa, Engkau mengetahui setiap isi hati kami. Dan Engkau melihat Tuhan apa yang telah terjadi dalam hidup kami Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami sedang mengalami di mana itu masa-masa pandemi. Kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan Tuhan Yesus. Tetap berikan kepada kami kekuatan agar kami dapat menjalani hidup-hidup kami, menjalani setiap hari-hari kami Tuhan. Kemanapun kami berada, kami percaya Engkau masih memberikan kami kesehatan dan jauh dari segala sakit penyakit yang ada Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pelayanan pesat se-Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati pelayanan pesat ini menjadi berkat bagi seluruh Indonesia ini dan bagi seluruh dunia ini Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin yang ada dalam setiap tugas dan tanggung jawab para pemimpin yang ada Tuhan. Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan Tuhan. Berkati para direktur yang ada, berkati para manajer area, supervisor dalam setiap wilayah yang ada, dimanapun mereka Engkau berikan Tuhan, di lapangan manapun itu Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan dalam membimbing, dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap rekan-rekan kami yang ada di pedalaman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan selalu melindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Dalam pelayanan mereka yang mengajar anak-anak Tuhan Yesus berkati mereka, memampukan mereka menjadi teladan bagi anak-anak yang ada. Kami juga berdoa untuk para kepala sekolah yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan, agar menjadi teladan bagi setiap anggota-anggota yang ada, ibu-ibu guru yang ada, dan menjadi teladan bagi anak-anak didik yang ada Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak didik kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka karakter Kristus yang ada, yang Tuhan ajarkan bagi kami semuanya Tuhan. Engkau juga memberkati anak-anak FC yang Tuhan percayakan bagi pesat Tuhan, menjadi anak-anak yang memiliki bakat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa buat seluruhnya yang Tuhan berikan bagi kami. Kami hanya bisa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak tahu bagaimana apapun yang mereka kerjakan, namun kami percaya hanya Engkau adalah juru selamat kami, Engkau yang selalu ada untuk memberkati seluruh keluarga kami Tuhan. Tetap berikan perlindungan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk kami dapat
memiliki karakter Kristus seperti Engkau ajarkan bagi kami, Tuhan Yesus. Ajarkan kepada kami untuk tetap berharap kepadamu, Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk tetap dapat memiliki kesatuan yang Tuhan berikan bagi kami. Karena itu adalah kekuatan yang dapat kami lakukan, yang dapat memuliakan nama-Mu, Tuhan Yesus. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan Yesus. Siapapun itu, siapapun yang ada di sekitar kami, Tuhan, kami percaya mereka terberkati dengan apa yang telah kami lakukan, Tuhan. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu, Bapak Isa, yang sudah memberikan firman-Mu bagi kami. Terima kasih kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini, setiap pelayanan yang dilakukan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa buat kami semua yang saat ini mengikuti ibadah ini, Tuhan berkati kami semua, Tuhan Yesus. Berikan hikmat-Mu kepada kami, tetap ajarkan kepada kami untuk lebih kuat lagi, lebih mengharapkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kepada Bu Nova yang sudah memimpin kita di dalam doa syafaat. Saat ini kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita pada sore hari ini. Saya serahkan kepada Pak Yese untuk memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara semua, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore bahkan malam hari ini di rekan-rekan Indonesia Timur. Dan kita akan berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena segala kebaikan Tuhan nyata atas kami, pemeliharaan-Mu nyata atas kami, penjagaan perlindungan-Mu nyata atas kami Tuhan. Kami bersyukur atas segala hal yang Tuhan rancangkan atas hidup dan pelayanan kami, atas keluarga kami, atas orang-orang yang kami layani. Dan kami juga bersyukur karena Engkau terus menguatkan dan meneguhkan panggilan-Mu atas kami, di tengah-tengah situasi kondisi yang kami hadapi. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau selalu ada bersama kami sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami boleh beribadah bersama walaupun secara virtual Tuhan. Tapi kami percaya tidak mengurangi makna kami boleh berkumpul bersama, saling membangun, menguatkan satu dengan yang lain. Melalui pujian, melalui firman-Mu, melalui kebersamaan kami saling mendorong, menopang satu dengan yang lainnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati kami semua untuk hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini, bahkan juga para penanggung jawab yang sudah mempersiapkan jauh sebelumnya, sehingga semua acara ini boleh berjalan dengan baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami tahu bahwa masih banyak teman-teman kami yang tidak bisa kesempatan ambil bagian bergabung dengan kami, tapi dari tempat ini juga kami berdoa, Engkau juga melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus yang selalu mengasihi, penyertaan bahkan juga kuasa Allah Roh Kudus yang selalu nyata atas hidup kita, mulai saat ini sampai Dia datang kembali. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bu Sri jika ada pengumuman yang akan disampaikan kepada kita. Terima kasih. Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agungkan Terima kasih semua.
Makasih. Sama-sama.